Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aulia Nurjana, mahasiswa D3 Keperawatan semester 5 Universitas Harapan Bangsa dengan NIM 190102039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal KTI saya dengan judul Asuhan Keperawatan Diare pada anak X dengan gastroenteritis di ruang X RSUD X. Bab 1. Latar belakang. Penyakit gastroenteritis didefinisikan sebagai radang selaput lendir saluran pencernaan yang ditandai dengan diare atau muntah. Di Indonesia, penyakit gastroenteritis ini masih menjadi masalah besar, khususnya gastroenteritis yang disebabkan oleh infeksi dan non-infeksi. Halimatus Sadiah 2018. Berdasarkan catatan World Health Organization WHO, secara global setiap tahun ada sekitar 1,7 miliar kasus gastroenteritis dengan angka kematian 760.000 anak di bawah 5 tahun. Di negara maju dan berkembang, anak-anak usia di bawah 3 tahun rata-rata mengalami 3 episode gastroenteritis per tahun. WHO 2015. B. Rumusan masalah. Bagaimanakah gambaran asuhan keperawatan diare pada anak X dengan gastroenteritis di ruang X RSUD X? C. Tujuan. 1. Tujuan umum mampu menggambarkan asuhan keperawatan diare pada anak X dengan gastroenteritis di ruang X RSUD X. 2. Tujuan khusus mampu menggambarkan pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi keperawatan diare pada anak X dengan gastroenteritis di ruang X RSUD X. D. Manfaat. 1. Bagi masyarakat. 2. Bagi pengembangan ilmu dan teknologi keperawatan. 3. Bagi penulis. Bab 2. Konsep gastroenteritis. 1. Definisi. Gastroenteritis adalah peradangan yang terjadi pada lambung dan usus yang memberikan gejala diare dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan parasit yang patogen. Sulastri 2019. 2. Penyebab. Atmaja 2018, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya diare, yaitu 1. Faktor infeksi, 2. Faktor malabsorpsi, dan 3. Faktor makanan. 3. Tanda gejala. Doris 2021, pada penderita gastroenteritis menimbulkan tanda dan gejala yaitu 1. Mata klien tampak cekung, 2. Turgor kulit tidak elastis, 3. Nafsu makan menurun, 4. Suhu badan meningkat, 5. Klien tampak gelisah, 6. Cemas, 7. Terjadinya mual dan muntah, 8. Membran mukosa pada klien kering, 9. Anoreksia, 10. Konsistensi BAB cair, dan 11. Pada bayi ubun-ubun besar dan cekung. 4. Patofisiologi. Menurut Nur Arif 2015, secara umum gastroenteritis disebabkan oleh masuknya mikroorganisme hidup ke dalam usus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung. Organisme masuk pada mukosa epitel, berkembang biak pada usus, dan menempel pada mukosa usus serta melepaskan enterotoksin yang dapat menstimulasi cairan dan elektrolit keluar dari sel mukosa. Infeksi virus ini menyebabkan destruksi pada mukosa sel dari fili usus halus yang menyebabkan penurunan kapasitas absorpsi cairan dan elektrolit. Interaksi antara toksin dan epitel, usus menstimulasi enzim adenyl siklase dalam membran sel dan mengubah silik AMP yang menyebabkan peningkatan sekresi air dan elektrolit, sehingga timbul diare. Selain itu juga proses invasi dan pengerusakan mukosa usus, organisme menyerang enteroksites atau sel dalam epitelium sehingga menyebabkan peradangan atau timbul mual muntah dan perusakan pada mukosa usus. Hal ini menyebabkan penurunan nafsu makan serta gangguan pada psikologi klien yang dapat menyebabkan ansietas. Penurunan nafsu makan dapat mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Asta 2019. 5. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada anak dengan diare dapat dilakukan pemeriksaan tinja dengan cara makroskopis dan mikroskopis, pengecekan pH dan kadar gula dalam tinja, biakan dan resistensi feses atau colok dubur, pemeriksaan analisa gas darah apabila didapatkan tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa, pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk mengetahui faal ginjal, dan pemeriksaan elektrolit terutama kadar Na, K, kalsium, dan fosfat. Sari 2019. 6. Komplikasi. Atmaja 2018 mengatakan komplikasi dari diare adalah sebagai berikut. 1. Dehidrasi, 2. Renjatan hipovolemik, 3. Hipokalemia, dan 4. Hipoglikemia. 7. Penata laksanaan.
ASTA 2019 mengatakan bahwa dasar penata laksanaan gastroenteritis adalah sebagai berikut. 1. Pemberian cairan, 2. Pengobatan dietetik, dan 3. Obat-obatan. B. Konsep asuhan keperawatan diare pada pasien dengan gastroenteritis. 1. Pengkajian. A. Identitas klien. B. Keluhan utama. C. Riwayat penyakit dan D. Pola aktivitas. 2. Diagnosa keperawatan. Diare berhubungan dengan proses infeksi. D. 0020. 3. Intervensi manajemen diare. I. 03101. 4. Implementasi. A. Memberikan asupan cairan oral. B. Memasang jalur intravena. C. Cairan intravena. D. Menganjurkan pasien untuk menghindari makan makanan pedas. Dan E. Menganjurkan pasien untuk makan dalam porsi kecil dan sering secara bertahap. 5. Evaluasi. A. Konsistensi feses membaik. B. Kontrol pengeluaran feses meningkat. C. Nyeri abdomen menurun. Dan D. Frekuensi defekasi atau BAB membaik. C. Konsep kebutuhan eliminasi, diare pada gastroenteritis. Eliminasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dan berperan penting untuk kelangsungan hidup manusia. Eliminasi dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis melalui pembuangan sisa-sisa metabolisme, sehingga apabila hal tersebut terganggu, maka akan mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Mahmud 2019. Bab 3. Metode studi kasus. Rancangan studi kasus, laporan informasi deskriptif. Subjek studi kasus, subjek pasien yang mengalami masalah diare pada anak X dengan gastroenteritis di ruang X RSUD X. Fokus studi asuhan keperawatan diare pada anak X dengan gastroenteritis di ruang X RSUD X. Definisi operasional variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel. Tempat dan waktu studi kasus. Tempat dan waktu dilaksanakannya studi kasus yaitu pada tanggal 10 sampai 22 Januari 2022 di RSUD X. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sekian presentasi hasil proposal KTI saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.